Tiga. Kelompok satu nih bos, senggol dong. Halo teman-teman, jadi di sini kita akan membuka portal Universitas Terbuka menggunakan Nmap. Pertama kita membuka websitenya dulu, lalu setelah itu salin link URL-nya. Selanjutnya kita ke CMD untuk mengetahui IP webnya. Lalu ketik ping dan link URL-nya ping.ut.ac.id. Setelahnya enter. Jika sudah muncul seperti ini, kita salin IP-nya. Setelah itu masuk ke dalam aplikasi Nmap. Jika sudah terbuka, kita salin IP-nya ke dalam target. Jika sudah, kita scan IP tersebut. Setelah itu kita tunggu portal apa saja yang terbuka pada web ini. Nah, ini sudah terbuka. Pada web Universitas Terbuka ini ada dua portal yang terbuka. Yang pertama ada 80/tcp open http. Nah, yang kedua ada 443/tcp open SSL atau HTTPS. Fungsi dari port 80 TCP oleh HTTP umumnya digunakan untuk protokol HTTP. HTTP adalah protokol komunikasi yang digunakan untuk mentransfer data melalui World Wide Web. Beberapa fungsi dan hal-hal yang dapat dilakukan pada port 80 TCP. 1. Port 80 digunakan untuk menerima permintaan HTTP dari klien seperti browser web dan menyajikan halaman web yang diminta. 2. Ketika mengakses situs web melalui browser, permintaan HTTP dikirim ke server melalui port 80 untuk mengunduh halaman web dan kontennya. 3. Banyak layanan dan aplikasi web umumnya berjalan di port 80 agar dapat diakses secara langsung melalui browser web tanpa menyertakan nomor port pada URL. 4. Dalam lingkungan server yang besar, load dapat menggunakan port 80 untuk mendistribusikan lalu lintas HTTP secara merata di antara beberapa server. Secara alami, membuka port 80/tcp untuk layanan HTTP pada server web adalah praktek umum dan tidak berbahaya jika dikonfigurasi dan dikelola dengan benar. Port ini harus terbuka agar situs web dapat diakses oleh pengguna melalui protokol HTTP. Namun, keamanan situs web dan server tergantung pada bagaimana server dan aplikasi web diatur. Beberapa pertimbangan untuk menjaga keamanan pada port 80/tcp adalah pembaruan keamanan, firewall, monitoring dan logging, konfigurasi aman, enkripsi, penanganan serangan DDoS. Nah guys, selanjutnya itu ada port 4043 TCP. Umumnya digunakan untuk protokol HTTPS. Nah, fungsi dan hal-hal yang dapat dilakukan pada port 4043 TCP diantaranya yang pertama itu ada HTTPS. Port 4043 digunakan untuk menyajikan situs web melalui protokol HTTPS. Di poin kedua ada keamanan komunikasi. Nah, keamanan komunikasi antara klien dan juga server yang menggunakan port 4043 ini dilindungi oleh enkripsi yang membantu melindungi data dari potensi intersepsi atau perubahan oleh pihak yang tidak berwenang.
Selanjutnya itu ada poin ketiga. Poin ketiga itu adalah pemindaian aman. Nah, pemindaian aman ini seiring dengan enskripsi port 443 membantu melindungi informasi pribadi seperti kata sandi dan data pengguna lainnya saat berpindah antara klien dan server. Di poin keempat itu ada transaksi keuangan dan data sensitif. Poin ini menjelaskan situs web yang menangani transaksi keuangan, data pribadi, atau informasi sensitif. Sering menggunakan HTTPS pada port 443 untuk memastikan keamanan dan keandalan transmisi data. Di poin kelima itu ada akses ke API yang diamankan. Port 443 dapat digunakan untuk mengakses API yang dilindungi oleh HTTPS. Ini penting ketika pertukaran data antara klien dan juga server harus dilindungi. Nah, selanjutnya itu di poin ke-6 itu ada pembaruan keamanan. Pembaruan keamanan dan pemecahan kerentanan seringkali diperlakukan pada layanan yang berjalan di port 443 agar tetap aman dan terlindungi dari potensi ancaman keamanan. Nah, yang selanjutnya itu di poin ke-7. Di poin ke-7 itu ada sertifikat SSL atau TLS. Port 443 digunakan untuk mentransmisi sertifikat SSL atau TLS yang memvalidasi identitas situs web dan memastikan bahwa komunikasi terenskripsi dengan benar. Di poin yang terakhir itu ada pemindaian keamanan. Nah, pemindaian keamanan ini seperti layanan keamanan, seperti keamanan web dan pemantauan lalu lintas HTTPS. Nah, itu aja yang saya paparkan. Terima kasih. Port 443 atau TCP yang terbuka dengan protokol SSL atau HTTPS pada dasarnya tidak berbahaya. Sebaliknya, penggunaan port 443 untuk layanan HTTPS adalah praktik yang sangat disarankan untuk meningkatkan keamanan komunikasi web. Ketika digunakan dengan benar, HTTPS melibatkan enkripsi data yang ditransmisikan antara klien dan server, melindungi informasi sensitif dari intervensi oleh pihak yang tidak berwenang. Meskipun demikian, ada beberapa potensi risiko dan akibat yang perlu diperhatikan. Pertama, ada man-in-the-middle attacks. Meskipun HTTPS dirancang untuk melindungi dari serangan man-in-the-middle yang bertujuan untuk menyusupi atau memanipulasi data, serangan semacam itu masih mungkin dalam situasi tertentu jika sertifikat SL atau TLS tidak diimplementasikan dengan benar. Kedua, ada sertifikat SSL atau TLS tidak valid. Jika sertifikat SSL atau TLS tidak valid atau tidak dapat diverifikasi, pengguna mungkin akan menerima peringatan keamanan dari browser. Ini bisa menciptakan risiko jika pengguna mengabaikan peringatan tersebut dan melanjutkan ke situs web yang mungkin mencoba menipu. Yang ketiga, ada keamanan sertifikat SSL atau TLS. Keamanan HTTPS juga tergantung pada keamanan sertifikat SSL atau TLS. Jika sertifikat tersebut rusak atau dicuri, hal ini dapat mengakibatkan resiko keamanan. Yang keempat, ada serangan terhadap protokol SSL atau TLS. Meskipun protokol SSL dan TLS dirancang untuk keamanan, terkadang terjadi kerentanan atau serangan terhadap implementasi protokol tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan versi protokol yang aman dan memperbarui sistem secara berkala. Yang kelima, eksploitasi kerentanan. Jika ada kerentanan di server, web aplikasi atau stack SSL maupun TLS, penyerang dapat mencoba memanfaatkannya untuk mendapatkan akses yang tidak sah atau melakukan serangan lainnya. Yang ketujuh, pemalsuan identitas. Serangan pemalsuan identitas atau serangan palsu dapat mencoba memanipulasi pengguna dengan membuat situs web atau layanan yang menggunakan sertifikat SSL palsu. Dan yang ketujuh, ketergantungan pada ketersediaan layanan. Ketergantungan pada layanan HTTPS dapat menciptakan risiko jika server web atau layanan tersebut tidak tersedia atau mengalami gangguan.
Ini dapat mengakibatkan ketersediaannya layanan bagi pengguna. Kesimpulan, bahwa resiko di atas dapat dikurangi atau dihilangkan melalui praktik keamanan yang baik, seperti mengimplementasikan sertifikat SSL maupun TLS yang valid, memastikan pembaruan keamanan, dan memonitor keamanan sistem secara berkala. Selain itu, keseluruhan manajemen keamanan server dan aplikasi web juga merupakan faktor penting untuk mengurangi resiko potensial.